kami mengajak kepada masyarakat khususnya Muslim yang berada di Gading Serpong, Tangerang dan sekitarnya, mari kita makmurkan masjid ini dan juga mari kita jaga masjid yang kita cinta ini, karena melalui masjid inilah kita lakukan syiar bersama-sama untuk memakmurkan dan juga untuk membekali kita di hari akhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa pencinta YouTube channel Soeharto Asmad, kita jumpa kembali dalam tayangan video berikutnya. Kali ini saya berada di sebuah tempat, masjid yang unik, masjid yang indah, berada di Sumarekon Gading Serpong, Masjid Asmaul Husna. Selamat menyaksikan. Pemirsa, ada yang menarik dari deretan bangunan di kawasan Paramount Gading Serpong, Tangerang, Banten. Di antara puluhan ruko yang berjejer rapi, berdiri sebuah bangunan dengan desain dan warna hijau yang menyolok. Bangunan itu ialah Masjid Raya Asmaul Husna, karya arsitek Bapak Haji Ridwan Kamil atau lebih dikenal dengan Kang Emil. Masjid dengan dominasi warna hijau itu, dari halaman depan nama masjid itu terpampang sangat jelas, Masjid Raya Asmaul Husna. Nama yang diambil untuk masjid itu tentu bukan sembarangan nama, sebab dinding bagian luar bangunan seluas 2.500 meter persegi itu dihiasi oleh ornamen kaligrafi 99 nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulia atau lebih dikenal dengan sebutan Asmaul Husna. Sekilas, penulisan Asmaul Husna itu memang sulit terbaca bagi masyarakat awam, sebab penulisan Asmaul Husna itu menggunakan kaligrafi Kufi, jenis kaligrafi Arab tertua. Jika jamaah masjid ingin bisa membaca kaligrafi itu, bisa membaca panduan yang disediakan oleh pengurus masjid. Masjid ini memiliki bentuk kubah yang berbeda dari biasa. Kubah Masjid Raya Asmaul Husna berbentuk lengkungan tipis, namun tidak cembung, dan permukaan kubahnya agak semakin turun menjorok ke belakang masjid. Tidak hanya itu, bentuk menaranya juga unik, sebab ia berbentuk seperti bambu runcing yang dihiasi bintang dan bulan sabit di atasnya. Masjid Raya Asmaul Husna Gading Serpong terdiri dari 3 pintu dan 3 lantai. Lantai yang pertama digunakan untuk kegiatan keislaman seperti seminar, resepsi pernikahan, manasik haji, dan kajian agama. Lantai yang kedua merupakan ruangan utama masjid untuk melaksanakan ibadah sholat. Di ruang ini, jamaah akan disuguhi cahaya dari lampu bintang dan bulan sabit yang bertengger di langit-langit masjid. Pemirsa, perpaduan pencahayaan yang pas dari lampu dengan sentuhan dekorasi dinding dan lantainya menambah kesan mewah pada Masjid Raya Asmaul Husna. Meski terkesan modern, di sudut ruangan ini terdapat mimbar yang bergaya tradisional. Mimbar itu terbuat dari kayu yang berwarna coklat tua. Sementara pada lantai 3, masjid merupakan ruangan tambahan yang digunakan untuk sholat Jumat dan sholat hari raya apabila jamaah telah penuh pada lantai dasar dan lantai 2.
Sehari-hari digunakan untuk jamaah kaum wanita. Pemirsa, kita dapat melihat mihrab dan mimbar masjid yang sangat kokoh, indah dan menawan. Lantainya yang bersih, terawat dengan rapi, membuat jamaah sangat nyaman untuk melaksanakan ibadah. Warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya pengurus masjid, ketua DKM Masjid Asmaul Husna yang berada di Gading Serpong, yang bernama Bapak Haji Ngatino. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, keberadaan Masjid Asmaul Husna ini sangat unik sekali Pak Haji. Mungkin ada hal-hal yang perlu disampaikan keterkaitan dengan keberadaan masjid ini Pak Haji. Silakan Pak Haji. Ya, sebenarnya yang mengatakan unik mungkin orang lain, kalau kami di sini ya saya anggap biasa-biasa, namun ini mungkin berkah bahwa kita di tengah perumahan Gading Serpong ya, kita niat untuk membuat tempat ibadah muslim yang awalnya tentunya kami dari perkumpulan muslim Gading Serpong. Awalnya ini terinisiasi sejak tahun 2009 ya, 2009 sudah kita coba ya, karena kami di sini kan banyak warga, tetapi kita tahu bahwa memang muslimnya relatif sedikit, tetapi alhamdulillah sekarang sudah cukup banyak. Nah, ini tentunya berkat dukungan semua warga dan juga pemerintah daerah, dan ini juga tentunya support juga dari perumahan Sumarekon Gading Serpong, dan tentunya juga dari masyarakat muslim yang ada di sekitarnya. Jadi dibangun awalnya memang tanah kosong Pak Haji ya? Ya, ini tentunya tanah fasilitas fasumnya ya? yang disiapkan oleh pengembang. Kemudian memang kita minta, kemudian awalnya juga disupport oleh Bupati Tangerang zaman itu, dan dengan pengembang dan juga tentunya dengan masyarakat, karena awalnya memang yang berjuang dari masyarakat. Ya. Pak Haji, ini tahun awalnya tahun 2010 mulai dibangun ya, 2013 ya, udah selesai. Dan ini juga sumbangan tentunya udah dikenal kan, waktu itu arsiteknya Pak Ridwan Kamil. Pak Ridwan Kamil itu waktu itu memang belum wali kota Bandung, belum ya kan? wali kota ya. Nah, ini yang memberikan sumbangsihnya untuk arsiteknya Masjid Asmaul Husna. Jadi penggagas utamanya yaitu yang sekarang ini menjadi Pak Gubernur Jawa Barat ya. Iya, yang Pak memberikan ide untuk pertamanya ya tentunya ya, dengan pengembang dan dengan kita dari waktu itu kepanitiaan. Oke. Ya, Pak, masjid ini cukup unik. Bangunannya beda dari yang lain. Ya. Tidak ada kubah ya Pak Haji ya. Iya. Kemudian semua badan masjidnya ini tertuliskan Asmaul Husna, sesuai dengan namanya. Ya. Pak Haji, ini kurang lebih ada berapa jamaah menampung masjid ini Pak Haji? Kalau jamaah Sambil jalan Pak Haji. jamaah seluruhnya, kalau tidak
kondisi pandemi ini bisa 2000. Alhamdulillah, Iya, 2000. cukup banyak ya. Iya. Jadi ini fasilitas yang memang diberikan oleh pengembang ya. Ya, Karena di sini bukan pengembang dan pemerintah, karena Pemerintah, memang ya? disupport Oleh oleh pemerintah. pemerintah daerah, Daerah. ya dari permintaan pengurus Muslim Gading Serpong. Serpong. Ya. Jadi memang juga berjuang gitu kan. Nah, perjuangannya tentunya bukan sebentar, ini waktu sejak tahun ya setelah ini dibangun, ini cukup lama baru kita dapatkan. Baik. Banyak hal yang mungkin dapat kita ambil hikmahnya dengan Iya. keberadaan masjid ini. Jadi syiar Islam akan lebih bertambah, Insya bahkan Allah. muslimnya jadi banyak ya. Iya. Saat awalnya mungkin muslim di sekitar ini tidak terlalu banyak, dengan adanya masjid di sini sekarang lebih bertambah Ya, banyak. artinya kan ini Iya. kan bagian dari fasilitas yang ada di perumahan. Saya kira sama-sama menguntungkan pengembang, untuk warga juga dikasihkan fasilitas. Jadi orang untuk tinggal di sini pun terasa nyaman lah, karena sarana ibadah kan di sini kan lengkap. Oke, Ya. Pak Haji. Berapa luasnya nih Pak Haji? Kalau tanah dan bangunan Masjid Asmaul Husna ini? Ya, Kurang kalau lebih. sebenarnya ini kan masih ada beberapa di samping kanan kiri yang belum. Ini yang selama terbangun ini mungkin antara 7 ribuan. 7 ribuan ya. Oke, jadi luas tanahnya hampir Mestinya ada 10 ribuan. hampir mestinya. ada 10 ribuan Iya, ya. sekarang. Jadi masjidnya itu sendiri mungkin ada sekitar 5 ribuan ya. Ya, kurang lebih 5 kurang lebih ribu. Ya. Oke Pak Haji, sambil kita jalan ya, keberadaan masjid memang cukup luar biasa. Kegiatannya apa saja ini Pak Haji? Ya, Karena pengembangan masjid ini luar biasa, apalagi sudah cukup dikenal oleh khalayak dan masyarakat. kalau kegiatan rutinitas sudah ada ya, sholat biasa. Tetapi untuk Sabtu Minggu hari libur kita ada kajian. Ada kajian. Ada kajian namanya kajian setelah subuh. Ya, kemudian kalau 1 bulan sekali ada salam duha, tentunya kita undang tokoh agama yang sudah nasional, ya. Kemudian ada kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan ya oleh pengurus, termasuk di sini ada remajanya juga jalan. Muslimahnya juga jalan. Ya, saya kira itu secara sistem di sini sudah jalan. Pak Haji, tadi sudah disebutkan kegiatan-kegiatan masjid yang cukup banyak, bahkan banyak tokoh-tokoh yang mungkin suka melaksanakan ibadah di sini. Ya, Nah, siapa sih sebenarnya yang pernah tokoh-tokoh kita yang pernah datang kemari untuk melaksanakan ibadah, Pak Haji? Waduh, saya kalau banyak sih tokoh dari tingkat pusat, ya, dari menteri pun sudah, Kapolri juga pernah ke sini, ya. Kemudian yang Jumat kemarin ada Pak Danrem dengan Pak Bupati, sekalian mungkin bakti sosial beliau di sekitar sini di pasar, ya, mereka sholat Jumat di sini. Ya. Baik Pak Haji, cukup banyak yang sudah disampaikan. Mungkin ada hal-hal yang mungkin Pak Haji sampaikan untuk pesan pada masyarakat semuanya keterkaitan dengan keberadaan Masjid Asmaul Husna yang cukup unik, cukup indah. Silakan Pak Haji. Ya, sesuai dengan nama masjidnya Asmaul Husna, ya, kita mengajak semua masyarakat, ya, kita ingatlah nama-nama Allah ini. Dengan mengingat itu iman kita bertambah, kemudian ibadah kita makin kuat, ya, kemudian juga hubungan kita dengan masyarakat juga dengan baik, makin baik, ya, karena kita ada di tengah-tengah masyarakat ini, kita adalah sangat majemuk, ya, kita tidak membedakan siapa-siapa, dan di sini yang unik memang banyak dari
non Muslim, tapi dari mana saja yang masuk Islam melalui masjid sini. Kalau data yang ada, kalau nggak salah mungkin lebih dari 100 yang udah Ya, masuk sudah di sini. masuk Iya. Islam di masjid ini ya. Iya, iya. Baik pemirsa, banyak hal yang sudah disampaikan sama Pak Haji, pengurus Ketua DKM Masjid Asmaul Husna yang ada di Gading Serpong ini. Iya. Terima kasih Terima atas kasih, seluruhnya Pak Ustadz. apa yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan menambah syiar Islam semua. Dan Amin, kita amin. selalu menjadi Muslim dan Muslimah yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih Pak Haji Sama-sama, atas terima penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.